Halo sub lovers, jumpa lagi di Canjun Channel. Di kesempatan kali ini saya bakal nge-review sebuah TV terbaru dari Sharp ya teman-teman. Tentunya dengan Google TV, sudah 4K juga. Dan ada desain menarik juga yang ada di Sharp yang terbaru ini dibandingkan dengan seri yang sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Canjun Channel. Ya, di depan kita ini sudah ada TV dari Sharp ya teman-teman, dengan ukuran 50 inch, tentu saja sudah UHD 4K juga. Dan dia untuk OS nya dia pakai yang seri terbaru yaitu Google dengan Android 11. Untuk serinya sendiri yang 50 ini serinya 4EC 50FJ1X ya teman-teman. Nah, lalu yang pertama enaknya kita bahas apa dulu nih? Kita bahas desainnya dulu ya, dari mulai framenya, dari mulai port-portnya juga kita bakal kupas satu persatu ya teman-teman. Nah oke, untuk yang pertama kita bahas desain ya. Kalau untuk desain dari Sharp ini dia udah frameless ya atau bezel-less. Lalu kalau untuk desain kakinya lah, ini kakinya saya ini suka ini dibandingkan sama seri lama. Kalau untuk kakinya yang model lama kan masih ini, nah ini sebelahnya ini model lama, dia masih besar seperti ini kakinya. Tapi kalau yang model baru dia jauh lebih slim dan berkesan malah jauh lebih kokoh sih, meskipun dia lebih kecil ya. Bahannya juga tebel sih. Sama kalau untuk yang frame-nya tadi, kalau yang seri lama kan masih ada frame-nya tebel. Kalau yang model baru dia udah frameless. Nah itu untuk desainnya. Lalu kita ke gambar dulu aja ya teman-teman. Kalau untuk gambar sendiri, kalau untuk TV Sharp yang seri ini dia udah UHD 4K tentunya. UHD 4K untuk resolusi udah 3840 ya kali 2160. Nah, lalu kalau untuk panel layarnya sendiri, kalau untuk panel layarnya si Sharp ini menggunakan VA panel ya teman-teman, atau soft panel. Ya, seperti yang udah tak jelasin di video saya sebelumnya, bahwasanya VA panel sama IPS panel itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Kalau dari Sharp ini, mungkin dia ngejar ke warna asli atau warna natural. Jadi kesannya kalau VA itu gambarnya jauh lebih adem dan dia menang di detailnya ya teman-teman. Jadi kalau ketika pas gambar gelap seperti itu, untuk VA itu menangnya dia lebih detail gambarnya seperti ini. Kalau untuk resolusinya halus ya, karena udah 4K dia. Nah lalu kita bahas tentang colokan atau portnya ada apa aja di bagian belakang. Tapi sebelumnya kita skip dulu ya, karena kita mau balik dulu TV nya ini. Kita tidak bisa dari samping, ada barang-barangnya. Nah oke, kalau untuk bagian desain belakangnya seperti ini teman-teman. Memang ini bisa dibilang slim ya, bisa dibilang slim, cuman tetap seperti biasa di bagian bawah ini masih ada mesinnya yang tebal ya. Lalu kalau untuk portnya kita bisa cek di sini. Portnya ini ada di belakangan, ini ada lumayan banyak ya portnya. Lagi. Nah ini teman-teman ini portnya ada di atas, bentar nah, fokus. Nah ini ada di atas ini, kita bacain aja ya. Yang paling kiri ini kita ada ini bentar, ada Ethernet atau LAN ya, ini ada LAN, ada optical buat audio, lalu ada USB nya ini ada dua teman-teman, ada satu sama yang di samping ini satu, jadi ada dua ya. Sama kalau HDMI nya ini ada 4, satu di samping ini yang ARC. Jadi kalau teman-teman mau pakai HDMI, ada soundbar buat atau home theater pakai HDMI, bisa pakai yang ARC ya. Nah ini juga ada ini AV input buat kayak RCA itu, HDMI nya ini HDMI nya yang 3 di sini, yang 1 di sini, sama port antena. Ya seperti pada TV pada umumnya ya teman-teman. Kalau untuk portnya ya seperti ini. Cuman lumayan lengkap sih, ini masih ada port untuk AV inputnya. Di beberapa merek TV ini nggak ada soalnya, jadi udah pakainya murni HDMI semua. Ya setiap merek beda-beda ya. Nah lalu kalau untuk remote-nya sendiri teman-teman, remote-nya itu seperti ini ya. Masih modelnya masih biasa kayak remote pada umumnya. Tentu saja sudah ada tombol Google Assistant di sini. Jadi kalau teman-teman mau pakai perintah suara, tinggal bilang aja ya. Bisa mencari lagu apa, itu tinggal bilang. Kalau mencari film apa, tinggal bilang aja. Itu bisa. Nah di sini juga ada apa?
tombol shortcutnya juga, jadi ke YouTube, Netflix, Prime Video itu sudah ada semua. Jadi teman-teman tidak perlu harus masuk ke home dulu lalu geser nanti ke YouTube, nggak usah, langsung aja YouTube atau Netflix. Jadi simple ya, enak. Dan remote ini juga tentunya nggak pakai Bluetooth juga. Oh, sebentar. Ini remote-nya kita coba dulu ya. Oh iya, udah pakai Bluetooth teman-teman. Jadi remote-nya udah Bluetooth. Jadi nggak harus nyarain ke TV, udah bisa juga ya ini ya. Nah, lalu kalau kita bicara tentang UI-nya atau user interface-nya teman-teman. Kalau user interface-nya ini karena dia pakai kan Google TV nih. Kalau Google TV itu ya sama aja ya. Saya bisa bilang teman-teman mau pakai merek Panasonic atau Toshiba, TCL, Koka, ya tampilannya seperti ini, pasti sama aja ya, tidak berbeda. Yang beda paling cuma kualitas gambarnya seperti itu, atau mungkin internalnya, memorinya seperti itu. Nah, kalau untuk tampilan kita tidak usah banyak ini ya jelasin ya, karena ya sama aja tampilan seperti ini. Kalau misalkan mau ke download aplikasi, kalau di Google tinggal masuk langsung ke aplikasi ini aja. Nah, tinggal kita telusuri ini, kita cari apa, udah ketemu. Jadi beda sama Android. Kalau Android kan harus masuk Play Store. Kalau untuk Google dia udah dibikin simpel, jadi dia langsung masuk ke aplikasi, langsung cari di sini aja, sudah bisa pengganti Play Store-nya. Lalu kita coba buka ke ini ya teman-teman, pengaturannya ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu untuk memorinya berapa. Karena kalau kita beli Google atau Android itu kita harus tahu ya, harus detail ya, memori yang dipakai berapa biar nggak lemot TV-nya. Nah, ini untuk tentang kita masuk ke sini, maaf, ke penyimpanan teman-teman. Nah, untuk penyimpanannya di sini tertera 12 GB ya teman-teman. Ini untuk memori internalnya 12 GB. Lalu kita cek aja di sini ke free up storage-nya. Nah, ini kita masuk sini aja, kita paling bawah coba. Nah, ini tersedia 9,3, padahal tadi tertera di situ 12 GB. Berarti artinya apa? Artinya ketika di sini tersedia 9,3, berarti untuk memori internalnya itu udah kemakan sistem kurang lebih bisa dibilang ya 3 GB-an ya, 2, sih. Jadi nggak ada 12 karena udah kemakan sistem juga, sama kemakan aplikasi yang udah terinstall seperti YouTube, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini coba kita back aja. Lalu kalau untuk Chromecast, nah ini misalkan Mas TV-nya bisa nggak dipakai buat kayak layar handphone masuk ke TV, bisa ya. Nanti tinggal kita download aplikasi dulu namanya Chromecast, nanti tinggal kita sambungin HP ke si TV Google ini baru bisa teman-teman. Jadi tetap bisa. Kalau untuk Bluetooth audio udah pasti bisa. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk TV siap dengan seri ini, itu tasbil harganya sekalian ya. Untuk harganya yang seri ini itu di angka 5.900.000-an. Jadi teman-teman, dan harga itu pun juga berbeda-beda ya di toko-toko, mungkin di dekat rumah teman-teman juga berbeda juga, bisa lebih mahal, bisa lebih murah juga. Tapi di kita ini harganya 5,9. Untuk garansinya, kalau untuk siap sendiri itu untuk garansinya dia 5 tahun ya teman-teman. 5 tahun itu untuk semua. Yang penting nggak karena human error aja, kayak jatuh, pecah, atau kena air, kena benturan seperti itu ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya ya teman-teman mengenai TVC 50 inch terbaru ini. Kalau untuk gambar sudah kita jelasin, untuk portnya ada apa aja sudah kita jelasin. Lalu untuk fitur dari Google-nya, UI-nya seperti apa sudah kita tampilin di sini. Untuk memori internal berapa sudah kita jelasin juga, untuk memakan space-nya berapa sudah kita jelasin juga. Yang pasti ngasih saran aja buat teman-teman yang ngambil Google TV merek apapun itu, kalau bisa untuk aplikasi install yang seperlunya aja. Karena apa? Karena kalau untuk Google TV, Android TV itu beda sama handphone ya teman-teman. Jadi untuk OS-nya itu nggak semaksimal seperti yang ada di handphone. Jadi ya kita perlu pinter memanage sistem memorinya biar TV-nya nggak lemot. Seperti itu teman-teman. Itu saran aja buat teman-teman semuanya. Oke, saya rasa cukup di sini jumpa kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.